'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Dulu pernah fitnah Sinteyong, pelatih Brunei siap dipermalukan timnas Indonesia lagi di kualifikasi Piala Dunia. Informasi selanjutnya, akui kehebatan timnas Indonesia. Media Malaysia yakin tim asuhan Sinteyong lolos ke Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong akan berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada strategi antara Sinteyong dengan pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, nanti bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya Sinteyong pernah beradu strategi dengan Mario Rivera kala timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam di fase grup A Piala AFF 2022. Kala itu timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong berhasil mencukur habis Brunei dengan skor 7-0. Namun setelah pertandingan usai, Mario Rivera malah melontarkan sindiran pedas kepada wasit, asisten wasit yang memimpin pertandingan Indonesia versus Brunei itu. Kini, Sinteyong mengincar posisi aman bagi timnas Indonesia untuk bisa melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2023. Jika berhasil mengalahkan Brunei, maka timnas Indonesia berhak maju ke babak kedua dan bergabung di grup F bersaing dengan Vietnam, Irak, dan juga Filipina. Maka dari itulah timnas Indonesia bersama Sinteyong harus bisa kalahkan Brunei. Apalagi mengingat pelatih Brunei pernah melontarkan tuduhan tak sedap kepada Sinteyong. Usai dikalahkan timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Mario Rivera menganggap Sinteyong sudah bekerja sama dengan wasit dan asisten wasit yang sama-sama berasal dari Korea Selatan. Pelatih asal Spanyol itu menyayangkan sikap Sinteyong dan wasit yang nampak akrab dan tertawa bersama yang menurut Mario itu tidak pantas dilakukan dalam sepak bola. Saking tidak sukanya dengan perilaku Sinteyong, Mario Rivera sampai menyebut bahwa mungkin pelatih timnas Indonesia akan bertemu dan mentraktir wasit di restoran Korea dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, menjadi kesempatan bagi Sinteyong untuk membuktikan kualitasnya dan membalikkan perkataan dari Mario Rivera. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong sedang mendapatkan sorotan tidak hanya di level nasional, melainkan juga internasional. Bagaimana tidak, Sinteyong dengan apik bisa mengangkat kualitas permainan timnas Indonesia. Satu persatu prestasi penting diraih oleh timnas Indonesia bersama dengan Sinteyong. Yang terbaru, Sinteyong berhasil membawa timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2023. Namun, pekerjaan Sinteyong tidak berhenti sampai di situ. Dalam waktu dekat, pelatih asal Korea Selatan tersebut harus mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinteyong juga akan masih disibukkan dengan ajang Piala Asia. Kemudian pada bagian artikel tersebut dituliskan bahwa keyakinan yang kuat bahwa Indonesia mampu lolos didasari pada alokasi 8 slot pada kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk AFC. Menurut Makan Bola, dengan 8 slot itulah maka ada peluang yang sangat besar bagi negara di Asia Tenggara untuk lolos ke putaran final. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei pada Oktober ini. Jika berhasil mengalahkan Brunei, maka timnas Indonesia akan bergabung dengan Vietnam, Irak, dan juga Filipina di grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada leg pertama 12 Oktober 2023 di Stadion Jakabaring, Palembang nanti. Dan pada 17 Oktober mendatang, giliran timnas Indonesia bertandang ke Brunei Darussalam pada leg yang kedua. Ya, PSSI diminta segera memperpanjang kontraknya.
Sebelum membawa U23 lolos ke Piala Asia, pelatih asal Korea Selatan ini juga membawa timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2024. Itu artinya ada 3 tim yang akan bertanding di kancah Asia pada tahun depan, sementara kontrak Sinteyong yang berakhir pada akhir Desember 2023 belum diperpanjang oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa Sinteyong masih diberi tugas untuk memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2024 yang dimulai pada Januari mendatang. Namun untuk kelanjutan perpanjangan kontrak akan dilihat dari hasil yang dicapai Sinteyong selama bertanding di Piala Asia nanti. Tentunya para netizen dan juga pendukung timnas Indonesia berharap agar Sinteyong diperpanjang kontraknya Berharap Sinteyong tidak diperpanjang kontraknya dengan menunggu Piala Asia, sehingga kedepannya lebih banyak prestasi yang digapai timnas Indonesia di kategori umur manapun tanpa menghiraukan kontrak Sinteyong yang belum jelas diperpanjang atau tidak, dan tentunya meloloskan timnas sampai ke Piala Asia itu sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Meski sangat minim prestasinya di level Asia Tenggara atau AFF, Sinteyong tetap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di pertandingan apapun itu. Beberapa waktu yang lalu sempat panas juga dengan adanya cetusan local pride yang membuat banyak netizen Indo menentang cetusan tersebut karena terbukti dengan adanya pemain naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia semakin bertambah dan kualitasnya juga semakin membaik. Namun tidak dipungkiri juga dengan kualitas lokal timnas Indonesia bermain sedikit tidak bagus atau sebagainya. Semua bagus di levelnya masing-masing, dan mungkin dengan adanya pemain naturalisasi dan perpanjangan kontrak Sinteyong ke depannya, timnas Indonesia akan lebih melesat jauh menjadi lebih baik dan mampu bersaing lebih dari kancah Asia. Dan ya, sangat benar, bermain di Piala Dunia tentunya menjadi mimpi semua pemain, bahkan semua pendukung timnas Indonesia saat ini. Perkembangan yang ditunjukkan oleh Coach Shin sangatlah berpengaruh dan membuahkan banyak hasil, karena Sinteyong terbukti sudah memberikan prestasi di level Asia ataupun ranking FIFA yang terus naik sampai dengan di posisi 147. Dan lolosnya timnas U23 tak lepas dari kemenangan melawan Turkmenistan dengan skor akhir 2-0. Gol yang diciptakan oleh Ivar Jenner dan Pratama Arhan menjadi gol yang penting untuk kelolosan timnas U23 tersebut. Namun tak kalah dengan itu, SEA Games kemarin timnas Indonesia juga berhasil membawa pulang medali emas yang sangat amat berharga bagi bangsa Indonesia ini. Maka dengan demikian, kita sebagai pendukung timnas tentunya kita harus senantiasa mendukung siapapun yang bermain untuk timnas Indonesia di kancah manapun dan di kategori umur manapun. Tak ada istilah local pride atau naturalisasi pride, semua terbentuk dan menjadi satu di timnas Indonesia dan punya tujuan yang sama, yaitu membuahkan hasil yang berharga dan membanggakan nama negara Indonesia di kancah Asia ataupun dunia.